Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang dasar-dasar dari backend yang sudah ada dalam deskripsi video. Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang routing di dalam Express.js-nya. Kita langsung masuk saja ke websitenya. Di situ kita masuk ke dalam Getting Started, bagian Basic Routing. Nah, routing sendiri ini itu adalah cara kita untuk membuat rute atau jalurnya untuk endpointnya nanti, yaitu untuk respon dan request dari kliennya yang nanti berbentuk URL atau URI dan memiliki request method seperti get, post, put, dan juga delete. Nah, untuk fungsian dari routingnya sendiri, nah ini add, kemudian metodenya apa? Dia metodenya get, post, atau yang lainnya. Kemudian path-nya yaitu URL-nya apa atau endpoint-nya apa. Kemudian handler-nya, dia ada respon atau request-nya, ya akan kita lempar. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Nah, ini endpoint-nya slash, kemudian ini request dan responnya, yang dia send apa untuk responnya. Jadi di sini harus ada request dan respon. Nah, itu wajib ada. Meskipun di sini kita tidak terima requestnya, tapi kita harus masukkan di handlernya yaitu request dan responnya. Nah, ini kita langsung coba saja kita buat beberapa endpoint atau routing untuk jalurnya. Kita buka codingan kita. Oke, sini kita langsung mulai saja untuk buat routingnya. Di sini kita bisa komen ini untuk server. Nah, kemudian di sini untuk routing. Oke, kemudian setelah itu, nah ini kan sudah ada app-nya yaitu untuk menjalankan fungsi dari Express-nya. Ini kita buat routingnya. Nah, routing pertama mungkin di sini kita coba saja untuk routing get dan juga untuk method post. Pertama kita langsung app. Nah, kemudian metodenya apa? Metodenya get. Nah, kemudian URL-nya apa? URL-nya atau endpoint-nya kita buat saja sini /API /v1, yaitu rutenya berbentuk API, kemudian v1. Nah, kemudian mungkin di sini kita buat namanya kategoris. Nah, selanjutnya koma, yaitu handlernya, itu kita ambil request dan juga responnya seperti apa. Request, respon. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba respon titik send. Sini kita send saja contoh hello world. Nah, untuk mentes codingan kita ini atau endpointnya, kita bisa gunakan aplikasi yang namanya Postman. Nah, yang linknya itu ada di dalam komen yang sudah dipin. Jadi silakan download, kemudian buat workspace-nya nanti. Di sini kita coba endpoint-nya. Tapi sebelum itu kita jalankan dulu servernya. Kita masuk ke terminalnya, view terminal. Oke, kita clear dulu. Nah, setelah itu kita jalankan terminalnya, npm run dev, enter. Nah, selanjutnya kita tinggal jalankan domain lokal kita dengan port 3000, kemudian kita jalankan endpoint ini /API /v1 /kategoris. Kita coba kita tambah requestnya. Nah, ini metodenya get. Selanjutnya localhost /2 3000 / kemudian tadi endpointnya itu API /v1 /kategoris seperti ini. Kita coba send apakah responnya kita dapat yang tadi hello world.
Nah, kita dapat responnya yaitu hello world. Di sini kita kasih responnya, yang responnya ini berupa string ya, yang akan kita tampung di sini. Ini kalau kita gunakan method namanya get. Nah, kalau kita gunakan method post, contohnya sini kita buat lagi method app.post. Kita buat /api/v1/kategoris. Nah, ini endpointnya bisa sama endpointnya yang ini. Nah, itu bisa sama dengan yang sini, asal metodenya itu berbeda. Jadi endpointnya bisa sama asal metodenya berbeda. Kita kasih request respon, kemudian panah, kita send responnya. Contoh di sini responnya send response dari method post. Kita save. Nah, kita coba lagi di codingannya. Di sini juga servernya sudah melakukan restart server dari nodemon yang sudah kita gunakan kemarin. Selanjutnya kita coba yang method post. Nah, kita bisa buat endpoint baru atau kita ubah saja yang di sini. Kita jadi ganti endpointnya jadi post. Kita send. Nah, responnya masih kita terima. Sini respon dari method post. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya root parameter, yaitu kita bisa ambil nilai dari rutenya. Nah, contoh mungkin di sini kita gunakan metode get lagi. Contoh untuk root parameter itu seperti ini. Kita app, kemudian get /api/v1/kategoris. Nah, contoh di sini kita kasih root name-nya namanya nama. Nah, nama nanti ini itu akan mempermudah kita untuk ambil nilai dari parameter request-nya. Jadi contohnya di sini kita punya banyak endpoint. Contohnya kita punya masalah, kita punya banyak endpoint. Contohnya seperti ini, API v1, kemudian /kategoris /iPhone contohnya. Nah, kemudian ada juga endpoint /PC. Kemudian endpointnya juga ada yang namanya laptop contohnya. Nah, contohnya sini ada di endpoint kita itu ada 3 kategori, yaitu iPhone, PC, dan juga laptop. Nah, ini kita bisa buat satu-satunya sebenarnya, tapi bagaimana jika kategorinya itu ada 100 atau ada lebih dari 100. Nah, kita tidak mungkinnya buat endpointnya satu-satu. API get, kemudian untuk kategori iPhone, kemudian PC, dan juga laptop. Nah, di sini kita bisa gunakan yang namanya yang ini tadi, yaitu root parameter, yaitu kita bisa ambil nilai dari parameternya ini. Nah, contoh di sini kita coba slash kemudian titik, kita send. Di sini kita pakai backtick untuk ambil nilai dari paramnya. Nah, caranya kita buat di sini, ini endpoint dari root params, yaitu kita panggil paramnya. Nah, itu request titik params. Nah, kemudian nama params siapa? Namanya nama di sini sesuai dengan nama parameternya yang ada di sini. Kita save. Nah, kita coba cek paramnya di sini. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam parameter yang ada di sini setelah kategoris itu akan jadi nama dari parameternya atau nama dari kategorinya. Kita coba, kita pakai endpoint yang tadi saja, metodenya get. Di sini kita kasih /kategori/iPhone contohnya. Kita send. Nah, di sini nilai dari parameternya dari endpointnya kita bisa ambil, yaitu iPhone. Di sini juga iPhone. Di sini kita ganti PC. Kita send. Nah, otomatis ini juga terganti PC seperti ini.
ini endpoint dari root parlam PC. Nah, kemudian di sini ada masalah lagi. Kalau contohnya di sini kita buat rute juga app/get/api/v1/kategoris/ kita buat namanya sini filter data contohnya. Nah, kalau kita masukkan nanti yang rute parlam kita ini di atas dari endpoint filter datanya ini, nah filter datanya itu akan dianggap sebagai nilai dari parameternya. Nah, contoh sini kita send saja, kita buat di sini namanya root filter data contohnya. Nah, ini ada error. Oh ya, sini salah ya, respon. Nah, terusnya request dan juga respon. Kita save. Nah, di sini kalau kita bawa ini ke atas daripada yang filter datanya ini, nanti filter datanya dianggap sebagai parameternya. Nah, contoh sini kita jalankan parameter filter datanya ini. Kita copy saja endpointnya, kita jalankan, kita arahkan ke sini. Nah, kita send. Nah, di sini endpointnya ini yang filter data dianggap sebagai parameter, atau yang dia jalankan itu rute parameternya. Jadi dia tidak ambil root dari filter datanya ini atau respon dari filter datanya, dari rute filter data, karena dia anggap filter datanya sebagai name dari parameternya atau nilai dari parameter root yang pakai parameter tadi. Jadi salah satu cara mengatasinya, kita bisa taruh yang ini masuk ke bawah supaya tidak terjadi tabrakan tadi. Kita save, kemudian kita coba lagi, kita send. Nah, di sini dia baru bisa tampilkan rute dari filter datanya seperti ini. Oke, nah ini sedikit tentang rute. Kemudian satu lagi, selain kita bisa buat rutenya, jadi sini kita bisa buat satu folder ya. Jadi kita pisah, nanti setiap foldernya itu memiliki fungsi masing-masing di dalam aplikasi kita ini. Nah, contoh nanti untuk folder routing itu untuk mengatur rutenya. Kemudian ada folder controller yang mengatur fungsi di belakang layarnya atau fungsi logiknya. Dan juga nanti ada folder model yang mengatur model relasi antar tabelnya. Ya, akan kita buat metode ORM. Di sini kita coba buat saja dulu satu folder. Ini folder. Kita buat namanya routing atau routes untuk mengatur rutenya. Kemudian kita buat file, contoh di sini namanya kategoris.js. Nah, di sini kita buat lagi folder baru, folder routes. Di dalamnya ada file namanya kategoris.js. Kemudian di sini kita bisa langsung buat saja di dalam kategorisnya const, kita panggil fungsi expressnya require express, kemudian const, sini kita buat namanya router express titik, kita jalankan fungsi router di expressnya. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa atur rutenya atau routingnya tanpa harus kita beratkan di dalam satu file saja, yaitu app.js-nya. Kita masuk di app.js. Nah, kita copy semua yang ada di sini atau kita cut saja. Nah, masuk ke dalam folder kategorisnya yang waktu rutenya tadi. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ganti app-nya ini, jangan pakai app tapi router namanya. Kita ganti semua app-nya jadi router. Nah, selanjutnya untuk memanggil routernya ini di dalam folder app-nya, kita tinggal lakukan pemanggilan pakai require ya untuk pemanggilan filenya, yaitu developer filenya. Kita
kita pakai cons, kemudian kita sebut nama routingnya apa atau nama routernya apa. Sini contoh kita buat nama routernya kategoris router atau ya kategoris router. Kemudian kita require, kita panggil karena ini berada di folder devnya, bukan berada di node modules atau package yang kita panggil. Kita gunakan titik slash, menarikkan ke foldernya routers, kemudian nama filenya yaitu root kategoris. Nah selanjutnya kita buat routing satu di sini, yaitu kita gunakan app, kemudian use, rutenya kita kasih slash api slash v1 slash kategoris, kemudian panggil routernya kategoris router. Nah di kategoris routernya, di kategori routersnya ini, nah terjadi error di middleware-nya. Kita harus kayaknya gunakan juga pemanggilannya. Kita coba app titik use supaya dia bisa ngambil sebuah JSON untuk middleware-nya. Nah ini middleware yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di video akan datang berupa JSON. Kemudian kita cek app use kategoris. Di sini ada error di dalam roots kategorisnya di folder roots. Oke, di sini kayaknya kita tidak perlu buat kayak gini. Kita langsung slash saja. Ini slash filter data. Yang ini slash endpoint name. Oke, masih ada error karena di sini kita harusnya lakukan ekspor modul titik ekspor yaitu router. Nah seperti ini, jadi semua routernya akan terekspor, bisa digunakan di sini dengan menggunakan impornya. Jadi kita ekspor dulu dari sini, terus itu diimpor di sini. Nah dan endpointnya ini endpoint dasarnya jadi slash ep slash v1 slash kategoris. Nah di sini berarti untuk mengambil endpoint utamanya ya di sini endpoint slash seperti ini endpointnya. Nah kalau yang ini endpointnya berarti slash filter data seperti ini. Nah yang di bawah ini endpointnya berarti diambil berdasarkan parameter name-nya atau namanya. Nah kita coba apakah root kita ini berhasil atau tidak. Kita coba saja yang paling sulit, yang parameternya ini dan juga filter data. Kita coba di sini. Nah filter data dulu, send. Nah filter datanya masih jalan dengan baik. Kemudian yang slash saja, nah ini juga masih jalan, hello world. Kemudian yang method post, nah masih jalan juga. Dan kalau menggunakan parameter contoh iPhone, nah yang ini ada yang salah karena metodenya kita belum ganti ke get. Kita send, nah ini baru jalan. Oke, nah responnya pun juga sebenarnya kita bisa ganti, jangan berupa send string seperti ini, tapi kita bisa ganti berupa data JSON. Caranya kita atur saja. Endpointnya contoh yang ini. Respon JSON kita bisa kasih seperti ini. Contoh message berupa objek di dalamnya. Hello world. Ya, nanti responnya untuk yang slash ep slash v1 slash kategori sini yang metodenya get yaitu berupa JSON. Nah di sini kita bisa atur responnya menggunakan JSON.
dimana nanti ini sebagai key-nya dan ini sebagai value-nya. Dan kita bisa melakukan beberapa key lagi. Contoh di sini data, contoh berupa array, objek, sini ID 01 yang koma name iPhone. Contoh seperti ini, kita buat dia objek, kita save, kemudian kita coba jalankan apakah responnya dia berupa JSON atau tidak, atau masih berupa string yang tadi. Kita coba di sini, berarti endpoint yang get, kemudian /API/v1/categories send. Nah, ini responnya berupa JSON. Itu ada message-nya dan juga datanya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang routing di dalam Express.js-nya. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan controller, yaitu fungsi di belakang layarnya atau yang mengatur logic di dalam Express.js-nya nanti. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Have a nice day. Bye.